Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman penggemar kisah dan cerita dimanapun Anda berada. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita dari kisah nyata dengan sebuah judul Tempat Pembuangan Mayat di Pabrik Minyak. Dan bagi teman-teman sebelum masuk ke ceritanya, mohon ditekan dulu tombol like video ini. Dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe dan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari channel ini. Menjelang akhir tahun 2011, di sebuah desa yang sangat terpencil ada seorang pemuda bernama Tilam Susanto. Ia berniat untuk mencari pekerjaan dan mengadu nasib di Malaysia. Kemudian untuk mencapai keinginannya itu, si Tilam mencari informasi ke teman-teman terdekatnya, hingga ia bertemu dengan temannya yang bernama Johnny. Si Tilam pun bertanya dan mengungkapkan keinginannya untuk berangkat ke Malaysia. "John, gimana caranya saya mau berangkat ke Malaysia?" tanya si Tilam. "Oh, kalau masalah itu gampang Lam," jawab si Johnny. "Terus gimana John?" lanjut bertanya si Tilam. "Begini Lam, ada teman saya namanya Pak Jarod. Beliau itu adalah agen TKI yang mengirimkan orang-orang ke Malaysia untuk bekerja di pabrik. Kalau kamu memang benar-benar ingin kerja di sana, besok saya tanya ke Pak Jarod. Dan mau tanya gimana caranya dan berapa biayanya ke sana," jawab si Johnny. "Oh, kalau begitu, baiklah John. Terima kasih ya kawan." Selang beberapa hari, si Johnny menyempatkan waktu pergi ke rumah Pak Jarod, si agen TKI tersebut. Pagi itu, si Johnny menghidupkan motornya dan langsung berangkat untuk menemui Pak Jarod, yang jarak perjalanannya cukup jauh. Kurang lebih 6 jam perjalanan. Kira-kira jam 3 lewat, si Johnny sampailah di depan rumah Pak Jarod. Dan kebetulan waktu itu Pak Jarod sedang memandikan mobil di samping rumahnya. Terus si Johnny pun turun dari motornya sambil mengucapkan salam kepada Pak Jarod. "Assalamualaikum Pak Jarod," ucap si Johnny. "Waalaikumsalam," jawab Pak Jarod. "Maaf Pak mengganggu ini," si Johnny sambil menyalami Pak Jarod. "Wah, nggak apa-apa John," jawab Pak Jarod sambil mempersilahkan si Johnny untuk masuk ke rumahnya. Sore itu si Johnny mengungkapkan tujuannya datang ke rumah Pak Jarod. Ia bercerita kepada Pak Jarod bahwa ada temannya ingin merantau ke Malaysia untuk mencari pekerjaan di sana. Sebab ia kasihan sekali melihat teman satu desanya itu pengangguran dan tidak punya pekerjaan tetap di kampungnya. Si Johnny pun bertanya kepada Pak Jarod, "Pak, mohon maaf, berapa biayanya bikin paspor Pak?" tanya si Johnny. "Untuk saat ini biaya bikin paspor baru itu ada kenaikan sedikit John, ya sekitar 1.350.000 lah," jawab Pak Johnny. "Mohon maaf Pak, teman saya ini gak ada cukup uang kalau segitu. Terus gimana caranya Pak kalau menurut Pak Johnny untuk teman saya ini?" lanjut si Johnny. "Atau gini aja John, kalau teman kamu itu nggak punya biaya untuk bikin paspor, nanti potong gaji aja lah tiap bulan setelah ia kerja di sana." Pak Jarod menawarkan solusi untuk si Johnny. "Oh, kalau begitu Pak, nanti saya bagi tahu ya teman saya itu," si Johnny menjawab dengan gembira tawaran dari Pak Jarod.
Kemudian tanpa basa-basi lagi si Joni mengucapkan terima kasih kepada Pak Jarod dan bergegas pamit pulang untuk memberitahukan kepada si Tilam temannya itu. Tanpa terasa setelah si Joni keluar dari rumah Pak Jarod, hari sudah semakin gelap dan yang menandakan bahwa matahari sudah mulai terbenam. Di tengah perjalanan si Joni berhenti di salah satu warung di tepi jalan raya, sekedar untuk mengisi perutnya yang mulai keroncongan. "Bu, pesan nasi pecel 1 ya," pesan si Joni. "Oh iya nak," jawab si ibu-ibu penjual nasi di warung itu. Sembari menyiapkan nasi pecel pesanan si Joni, ibu warung tersebut juga menuangkan air hangat di gelas sebagai pelengkap untuk pelanggan yang makan di warung itu. Selesai makan, si Joni tak lupa membayar pesanannya tadi, dan ia bergegas meninggalkan warung tersebut. Menyusuri jalanan gelap hutan pinus berjejer di tepi jalan raya yang ia lewati si Joni. Dengan hati-hati si Joni memacu motornya, sebab jalanan yang ia lalui sangat gelap. Tak ada lampu penerangan jalan di lokasi itu. Kurang lebih 10 km menyusuri jalanan gelap itu, tiba-tiba si Joni dikejutkan oleh sesosok perempuan berbaju putih, berdiri di tengah jalan raya sembari melambaikan tangannya. Mukanya hancur berantakan, tersawa sinis ia memandang si Joni. Sementara bau busuk menyengat menyebar di jalanan itu, gumam si Joni dalam hati. Hingga kemudian sesosok hantu tersebut terbang dan hilang di antara rimbunan hutan pinus itu. Untungnya malam itu si Joni melaju dengan kecepatan sedang, dan ia terus melanjutkan perjalanannya. Badannya panas dingin, bulu kuduknya berdiri, namun si Joni tetap berusaha untuk tenang, sambil membaca ayat-ayat suci yang ia masih ingat ketika mengaji dulu. "Hanya Allah sebaik-baik penolongku dimanapun aku berada," gumam si Joni sambil berdoa. Sekira tengah malam, akhirnya si Joni sampailah di rumahnya. Ia pun langsung pergi ke dapur memasak air hangat untuk mandi sebelum ia tidur. Kemudian pagi harinya si Joni pergi ke rumah si Tilam untuk memberitahukan temannya itu bahwa proses pembuatan paspor biayanya akan ditanggung oleh Pak Jarod, agen TKI tersebut. "Hei John," sapa si Tilam. "Hei Lam, kemarin saya ke rumah Pak Jarod, konsultasi tentang keinginan kamu itu untuk bekerja di Malaysia," cerita si Joni kepada si Lam. Pagi harinya si Tilam naik ojek menuju terminal dan menunggu bus yang akan berangkat dengan tujuan Surabaya. Sekira jam 3 sore hari, si Tilam ini sampai di pelabuhan Surabaya dan sudah ditunggu oleh Pak Jarod, orang yang akan mengantarkannya ke tanah Malaysia. Setelah menunggu beberapa jam, pintu kapal sudah dibuka dan semua penumpang dipersilahkan untuk naik ke atas kapal yang akan berangkat sebentar lagi. 4 hari 5 malam si Tilam bersama Pak Jarod dan teman-temannya sesama TKI tiba di pelabuhan Pontianak. Kemudian semua penumpang turun dari kapal, sementara si Tilam dan teman-teman TKI lainnya oleh Pak Jarod dibawa ke mobil temannya sesama agen yang akan mengantarkannya ke Sarawak, Malaysia, dengan melewati perbatasan lintas batas negara Indonesia dan Malaysia. Setelah melalui imigresen, perjalanan 2 hari 2 malam ditempuh si Tilam dan Pak Jarod dan teman-teman TKI lainnya untuk sampai ke tempat tujuan, tempat di mana si Tilam dan kawan-kawan akan bekerja nantinya. Semua kelengkapan surat-surat diurus oleh Pak Jarod melalui office di kilang tempat si Tilam akan bekerja.
Setelah melalui proses wawancara dan briefing yang ketat, akhirnya Siti Lam diterima untuk bekerja di kilang minyak dan menempati bilik pekerja yang telah disediakan oleh kilang tersebut. Hari demi hari sudah ia lalui oleh Siti Lam, dan ia bekerja seperti pekerja lainnya di kilang minyak tersebut. Entah kebetulan atau apa, Siti Lam ditempatkan di bagian boiler shift malam dengan waktu jam kerja 12 jam. Sekitar jam 12 lewat, semua pekerja rehat dan pulang ke biliknya masing-masing untuk makan dan sekedar untuk cuci muka dan minum kopi agar tidak ngantuk saat kerja shift malam. Namun entah kenapa malam itu Siti Lam tidak pulang ke biliknya. Ia memilih istirahat sendirian di dalam kilang, ditemani kopi dan sebungkus rokok. Gerimis hujan malam itu semakin menambah dinginnya malam. Tiba-tiba Siti Lam melihat temannya tidak pulang juga ke biliknya. Siti Lam berpikir ia tidak pulang karena ingin istirahat di kilang saja. Sebut saja namanya Marioto. Kemudian Siti Lam menyapa. "Kamu tidak pulang toh?" tanya Siti Lam. "Tak," jawab temannya itu dengan nada ketus. Kemudian Siti Lam mengajak dan menawarkan kopi untuknya. Namun entah kenapa bulu kuduknya berdiri seperti rasa meriang di seluruh badannya. Kemudian Siti Lam menoleh lagi ke temannya itu. Alangkah terkejutnya Siti Lam. Ternyata di belakangnya itu bukan temannya, melainkan genderuwo bermata merah. Taringnya yang panjang berlumuran darah. Kemudian Siti Lam pun terkejut dan lari tunggang langgang sambil teriak minta tolong. "Tolong, tolong!" teriak Siti Lam. Pak Atto, security yang piket di pos malam itu, mendengar suara teriakan. Ia mencari arah suara itu. Dari kejauhan Pak Anto melihat orang berlari ketakutan. Ia pun menghampiri orang itu, yang tak lain adalah Siti Lam. Dengan muka pucat dan nafas ngus-ngusan, ia pun menceritakan kejadian itu kepada Pak Anto. Akhirnya Siti Lam pun dibawa oleh Pak Anto ke pos security dan dikasih minum oleh Pak Anto agar supaya Siti Lam tenang. Pak Anto yang sudah puluhan tahun bekerja di kilang itu bercerita kepada Siti Lam bahwa saat kilang ini dibangun, menurut cerita orang-orang tempatan, tempat ini dulu dijadikan tempat pembuangan mayat, dan kayu besar yang ada di belakang boiler tempat kamu bekerja itu adalah sarang dan tempat kerajaan Jin yang menguasai tempat ini. Maka tak heran banyak sekali penampakan-penampakan makhluk astral yang gentayangan saat malam hari. Terlebih lagi saat malam Jumat Kliwon. Untuk itu Lam, perbanyaklah berzikir dan mendekatkan diri kepada Allah, agar kita senantiasa selalu dijaga dan dilindungi olehnya dari gangguan-gangguan setan. Semenjak kejadian itu, Siti Lam saat masuk kilang akan bekerja, ia selalu berdoa dan bermohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar dilindungi olehnya dari gangguan-gangguan setan dan diberikan keselamatan saat bekerja, terutama saat bekerja di malam hari.